Hari ini aku bakal jelasin teori tentang Docker ya. Nah, jadi ntar aku hide dulu aja paling. Nah, jadi aku bakal jelasin kayak konsep kenapa kita harus pakai Docker itu. Nah, jadi biasanya kita tuh ngeran sebuah aplikasi di dalam sebuah infrastruktur, ya kan? Infrastruktur itu apa? Infrastruktur kayak contohnya hardware gitu. Kayak eh, PC kalian nih, yang kayak laptop aku pakai sekarang kan sebuah infrastruktur gitu. Nah, OS itu apa? Nah, OS itu kayak Windows, Linux, Mac. Nah, kalau aku kan pakai Windows, berarti infrastruktur aku laptop dan OS aku Windows. Nah, dan application yang aku pakai itu, ya application yang misalnya aku sekarang lagi rekam pakai Zoom. Berarti kan eh, Zoom-nya itu berjalan di atas infrastruktur dan di atas OS gitu, di atas Windows Zoom-nya. Nah, cuman kita bakal belajar namanya tuh Docker. Nah, kalau Docker, kita butuh satu step lagi gitu, yang namanya Docker Engine. Nah, jadi kalau kita pakai Docker, aplikasi kita itu bakal jalan di atas Docker Engine gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya supaya aplikasi kita bisa lebih dipakai di banyak OS gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai Docker, kita nggak usah pusingin lagi konfigurasi OS-nya gitu. Jadi eh, kita buat aplikasi, kalau misalkan jalan di atas Docker Engine, kita nggak usah pedulin gitu. Karena kan setiap OS kan beda-beda kan buat kita bikin aplikasinya. Jadi kalau misalkan aku bikin aplikasi kalkulator gitu contohnya, aku nggak usah pusingin gitu. Kayak aku harus config-config OS-nya gitu, masalah OS-nya. Aku tinggal buat aplikasinya itu di dalam menggunakan Docker Engine, di jalan di atas Docker Engine gitu. Nah, apa aja sih yang kita butuhin buat program kita berjalan di atas Docker Engine? Kita butuh namanya container, Docker image, dan Docker file. Nah, kita butuh ketiga ini ya. Nah, aku jelasin dulu dari namanya itu Docker file. Nah, Docker file itu merupakan blueprint dari Docker image kita. Nah, jadi logiknya, flow-nya, aplikasi kita itu berjalan di atas kontainer gitu. Docker container yang eh, di dalamnya itu ada Docker image. Nah, jadi Docker image itu merupakan aplikasi kita gitu. Nah, aplikasi kita itu dibuat oleh sebuah blueprint yang namanya itu Docker file. Nah, jadi file-nya, tambahin lagi, Docker, Docker image berjalan di dalam kontainer. Nah, jadi eh, intinya kita anggapnya itu aplikasi kita itu berjalan di sebuah kontainer gitu, sebuah kotak kontainer. Dan di dalamnya itu ada aplikasi kita, berarti Docker image aplikasi kita. Yang kita buat menggunakan yang namanya Docker file. Nah, keuntungannya tuh sebenarnya itu doang, nggak itu doang sih, kayak banyak hal gitu. Nah, salah satu keuntungannya itu kalau misalkan kita membuat suatu aplikasi yang service-nya banyak gitu. Misalkan sebuah aplikasi, misalkan X ya, Twitter gitu. Nah, X ini kita anggap kita membuat aplikasi microservice gitu. Aplikasi microservice, app microservice, apps. Nah, jadi kalau microservice app lebih mudah kalau kita tuh pakai yang namanya
Docker, aku pindahin dulu. Nah, kenapa sih kalau kita bikin microservice app gampangnya pakai Docker? Nah, karena anggapannya service kita itu kan ada banyak ya. Misalkan kita ada kalau Twitter kan misalkan dia ada uh, tweet service, chat service, terus misalkan apalagi, misalkan community service, terus misalkan dia ada AI ya, AI service gitu. Nah, jadi kita tuh bisa codingnya itu di banyak app gitu. Misalkan kalian mau coding field service-nya di Golang gitu. Ini pakai Golang. Terus misalkan AI-nya kalian mau pakai Python gitu kan ya. Yang biasa kan pakai Python. Nah, kalau misalkan nggak microservice, itu lebih sulit untuk memanage-nya gitu. Kenapa? Karena banyak aja kita harus open banyak terminal gitu. Kalau kita secara local development pun kita mesti run banyak terminal gitu. Yang itu bikin kita pusing sendiri ya. Apalagi kalau misalnya aplikasi kita punya service itu, kita bisa run 8, 10 atau lebih gitu. Ya. Kalau misalkan service-nya banyak gitu. Nah, kenapa kita nggak jalanin di dalam sebuah kontainer ini? Yang kontainer ini itu bisa memiliki banyak image, Docker image gitu. Jadi sebuah kontainer itu udah harus punya satu Docker image ya, bisa banyak gitu. Nah, modalnya gitu sih. Nah, paling eh, dari penjelasan aku tuh gitu aja. Paling bakal dilanjutin sama teman aku tanya buat jelasin kayak prakteknya gitu. Jadi di bagian ini aku bakal jelasin cara kita menggunakan Docker ya. Nah, karena kita mau praktek Docker ya, pertama kali kita install dulu Dockernya. Nah, kalau kalian pakai operating systemnya itu Linux, kamu bisa download Dockernya itu langsung dari CLI, biar simple dan cepat. Nah, tapi kalau misalkan kalian operating systemnya itu Mac atau Windows, kalian harus download yang namanya Docker Desktop. Di dalam Docker Desktop ini, dia ada Docker Engine. Itulah yang kita pakai biar kita bisa jalanin Docker kita. Jadi kalian ke website ini aja, website Docker, langsung ke sini aja, kalian search aja Google Docker ini, Docker, terus kalian ke bagian download sini, terus kalian download aja ya, pilih operating system kalian. Nah, kalau di Linux bisa juga pakai cara ini, tapi lebih cepat pakai CLI aja ya. Nah, kalau kalian udah saya download, kalian ya ikutin aja instalasinya. Kayak gini ya nanti ya penampilannya. Ini aku udah sign in di sini. Terus ini dia ada bagian Ask Gordon ini chat AI-nya dia lah. Kita nggak terlalu bahas yang ini lah ya. Nah, ini kontainernya buat keselihat kita ada kontainer apa aja nih yang kita udah pernah buat atau lagi jalan atau lagi stop. Terus images di bagian images ini semua image yang pernah kita build. Nah, sini aku udah karena aku udah pernah pakai, di sini ada banyak ya. Sini volume itu ada data-data yang disimpan oleh image kita. Sekarang di sini image-nya itu aku ada Postgres buat nyimpen DB. Di sini dia ada data-data DB disimpan di sini ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita paling bakal masuk ke penggunaan Docker ya. Nah, aku rekomen kalian ya memang Docker itu pakai CLI ya. Jadi kalian buka aja CLI, kalian mau langsung di sini CMD juga boleh, gak ada masalah juga. Tapi aku bikin folder sendiri, aku ada directory folder sendiri, terus aku jalannya di sini aja ya. Sama aja sih hasilnya. Jadi sini kita cek dulu nih, Docker kita ada jalan apa belum. Tinggal Docker, Docker min version. Nah, udah jalan Docker kita ya. Nah, banyak eh, buat tahu kok ada komen apa aja di dalam Docker, kita bisa aja pakai Docker min help kayak gini. Nah, ini ada komen-komennya si Docker ya. Jadi, biar buat yang mau belajar lebih dalam, ada komen apa aja. Tapi aku paling bakal ngajarin yang simple-simple aja ya. Jadi,
Yang pertama kita pakai itu ada Docker PS. Nah, si Docker PS ini dia buat apa? Buat kasih lihat kontainer yang lagi running. Nah, kalau misalnya mau lihat eh, kontainer yang kontainer semuanya termasuk yang stop, kita tambahin min a biar buat all. Satu lagi cara kita lihat Docker container itu bisa pakai Docker container ls. Biar kasih lihat juga kontainer. Terus satu lagi ada yang namanya Docker images. Ya ada yang namanya buat kasih lihat ini ya, kasih lihat imagesnya ada apa aja yang udah ke build. Nah kalau udah, ayo aku bakal ngajak. Sekarang kita bakal masuk ke sesi pulling image ya. Jadi kalian ke website ini aja, ke website yang namanya Docker Hub. Kalian cari di Google Docker Hub, pilih yang pertama. Nah, si Docker Hub ini, oh ya, harusnya ini udah dibahas di sesi teori sebelum ini. Tapi buat yang lupa, eh, Docker container itu, eh, jangan container deh, Docker image itu, kalian bisa bayangin itu adalah aplikasinya. Kalau Docker container itu adalah tempat atau environment kita jalanin aplikasinya. Kayak gitu ya. Jadi kalian bisa bayangin Docker Hub ini kayak Play Store atau App Store-nya untuk Docker Images lah. Nah, ini ada banyak ya, bisa kalian pilih apa aja. Paling aku yang bakal aku pakai untuk video ini aku pakai MySQL aja ya. Harusnya soalnya udah pada tahu lah ya MySQL itu apa ya buat database. Jadi cari aja MySQL terus kalian enter terus sini pilih yang publisher itu dari Docker Official Images. Lalu sampai cek. Bentar ya. Nih. Nah, kalau di kanan sini kalian bisa lihat ya, komen yang kita bisa pakai buat nge-pull si MySQL ya. Jadi, pokoknya kalian perhatiin aja, setiap kali kita mau nge-pull, kita pakai nama Docker pull. Di sini kita tinggal kasih aja nama dari image-nya. Jadi sini balik lagi ke CMD. Sini tulis saja Docker pull, terus ini MySQL. Terus enter aja. Nah, ini eh, kita tinggal nunggu ya, tinggal tunggu downloadnya selesai. Paling aku bakal post video, bakal lanjut pas sudah selesai download ya. Oke, di sini udah saya download, kita bisa cek aja ya. Oh, sorry, tadi aku ada kelupaan ya. Aku ada kelupaan kasih satu komen lagi, namanya Docker Images. Ini buat kasih lihat kita udah images apa aja yang udah build. Tadi aku lupa, aku udah bahas belum. Paling ini ya, kita bisa lihat Docker yang kita apa image yang kita udah pull si MySQL ini. Nah, kita mau tinggal runin dia aja ya. Nah, cara kita runnya itu gimana? Kita tinggalin aja, tinggal docker run. Tinggal pakai yang tadi ya, docker run. Terus, oh ya aku lupa. Untuk setiap images, kalau kalian scroll bawah, dia bakal kasih tahu cara pakai image itu gimana. Nah, kalau tapi untuk semua image, pasti kita bakal pakai docker run min name. Pasti ini kita bakal jalanin. Karena kita mau membuat image itu menjadi container. Terus min name, kita mau kasih container itu nama apa. Nah, di sini dia kasih nama itu MySQL ya. Ini aku kasih name namanya bilang aja my app ya. My app. Terus untuk khusus MySQL ini dia ada tambahan apa aja? Tambahan MySQL root password misalnya. Root password ya sama dengan aku kasih password MySQL aja. Terus aku bikin dia detach biar dia jalannya di background CMD ini. Terus uh, udah itu aja sih. Terus tambahin MySQL ya. Tambahin nama image kita, nama image kan MySQL ya. Terus enter aja. Nah, kita udah ngebuat container dan ngerunnya. Kalau kita docker ps dia udah ngerunning ya, si containernya. Jadi kita mau masuk aja ke dalam si ini ya, ke dalam si containernya. Caranya kita pakai yang namanya docker exec. Docker exec ini kita bisa langsung akses ke dalam kontainernya. Terus ini kita tambahin i sama t. Nah, i sama t ini maksudnya apa? Kita bikin uh, bikin si kontainernya itu interactable pakai i, terus ada terminal, ada terminal pakai t.
Terus ini kalian kasih nama kontainer kalian my app. Kalau gua sih my app ya. Terus ini eh, tinggal kasih bash atau buat terminalnya gitu. Sini kalau kita ls, nah ini kita udah masuk ke dalam kontainernya. Jadi kita tinggal bisa apa enggak ya si MySQL min u user itu root, password itu yang kita set tadi MySQL. Kita enter lagi passwordnya. Nah, kita udah masuk MySQL. Jadi kita misalkan show databases, ya udah ini udah kayak biasa MySQL biasa, show databases, saya create database, uh, test database, terus kita select lagi show database, udah ini udah berjalan gitu. Jadi ini kita udah berhasil nge jalanin sebuah kontainer yang image yang dalamnya ada image MySQL. Nah, tapi ini kita dapat image-nya itu kita nge-pull ya, atau kita pakai image yang orang udah buat gitu. Nah, ini aku exit ya, exit, exit. Nah, kita udah jalanin kan ya tadi ya. Kalau kita udah PS ini, paling aku stopin dulu dia ya. Misalkan yang kita udah saya pakai nih, kita mau stopin tapi kita nggak mau lihat, mau stopin aja dulu. Belum lagi dipakai. Ya udah, kita pakai yang namanya docker stop di sini. Terus kita kasih aja ID-nya. ID-nya ini ya, kalau misalkan kalian bisa kasih awal-awalnya dong. Tapi kalau misalkan ada yang sama, ya udah kalian panjangin aja biar beda. Kita udah stopin dia. Kalau kita docker ps, udah nggak ada ya. Tapi kalau kita docker ps min a, dia ada. Nah, sini kalau kalian mau start dia lagi, karena kita pakai stop, kita pakai start aja. Start F02. Udah, kalau kita docker ps, dia udah jalan lagi. Tapi aku mau stop dia, docker stop F02. Nah, karena kita udah nggak pakai nih. Sekarang kita mau belajar cara ngebikin aplikasi kita menjadi sebuah image yang lalu kita containerize dan jalanin di Docker. Nah, jadi kita bikin dulu nih app kita. Aku bikin simple, aku bikin Fight app aja ya, biar cepat. Di sini aku clear dulu JS, npm, npm, nah, untuk run Fight app itu npm create kalau saya, npm create fight at latest. Gue bikin simplified app aja ya. Project name-nya ya aku lupa namanya. Misalkan AOL. Terus aku sini frameworknya itu React, pakai React ya. Sama pakai TypeScript aja. Nah kalau lihat kita tinggal cd ke dalam AOL, kita npm install. Ini dia installing packages-packages yang diperlukan ya. Nanti aku bakal balik lagi pas sudah selesai download ya. Oke, di sini dia udah selesai download ya. Aku tinggal code spasi aja. Aku cd balik, sini aku code spasi. Ya. Nah, ini udah kebuat. Nah, sekarang misalkan nih, ini app kita ya, app kita. Kita mau nge-dockerize dia, kita menjadi dia sebuah image. Nah, caranya kalian masukin ke dalam root folder ya. Root folder project kita kan AOL ya, si AOL ini ya. Di sini aku bikin aja. Kalian tulisnya itu docker file. D-nya gede ya. Docker file. Ya. Nah, terus di sini intinya apa itu Dockerfile? Dockerfile itu adalah isinya itu adalah sebuah instruksi-instruksi yang kita kasih dalam membuat image-nya. Nah, jadi instruksi apa aja yang kita bentar, instruksi apa aja yang kita kasih ke dia? Yang pertama kita harus install node-nya dulu. Jadi install node-nya. Jadi kita itu saya Node untuk membuat image-nya gitu ya. Jadi kita pakai Node version 18 aja deh. 18 alpha ya. Nah, kalau udah kita set working directory-nya. Work dir, kita kasih aja slash app gitu. Working directory namanya slash app. Terus kita sini kasih copy titik spasi titik. Nah, copy titik spasi titik maksudnya apa? Dia bakal nge-copy semua file di directory dia berada dari
Jadi di dalam AOL ini dia bakal copy semuanya, dia bakal eh, masukin ke dalam sebuah working directory slash app kita ini di dalam kontainernya. Nah, kalau udah kayak tadi saat kita bikin file app kan kita harus perlu npm install ya buat install dependency-nya. Jadi kita lakuin hal yang sama di Dockerfile ini. Biar nanti dia pas udah di dalam kontainernya dia udah ada semua packages yang dia perlu. Nah, kalau udah kita tinggal nge-expose dia keluar. Expose expose di port misalkan port 3000 ya. Kayak ikutin aja rekomendasi. Jadi kalian sesuaiin aja port yang nggak dipakai itu apa ya? Ya aku sini 3000 aja. Jadi sini tuh dia ngebuka port expose port 3000 di dalam kontainernya biar bisa diakses dari luar. Jadi kita bikin celah biar akses si kontainer ini di port 3000. Terus eh, untuk ini ya, oh ya aku apa ini ya, untuk si apa namanya Fight app kita bisa buat jalan ini kita pakai npm rundev ya. Ya waktu kasih tahu localhostnya. Kalau kita coba buka websitenya sini. Nah ini ya, dia running secara lokal di mesin kita, di PC kita, belum di containerize. Ya, kita mau containerize ini. Dan yang cara kita jalaninnya itu kan pakai npm rundev. Ya udah, kita kasih tahu juga di docker file kita. Kalau uh, kalau mau jalanin, kita pakai cmd yang buat ini kita ya. Alias kayak ketik komen di terminal. Di sini tambahin ini. Terus setiap kata itu kalian pisahin ya dalam sebuah array list ya. Jadi npm, koma, run, sini koma, dev. Nah, itu aja untuk Dockerfile kita nih. Instruksinya udah ini aja. Kita bikin dari sebuah image dari node, working directory, copy semua file ya. Terus kita install dependency-nya, kita expose dia ke port 3000, lalu kita dijalanin aja npm run dev. Sekarang untuk fight, kita ke fight config. Nah, fight config ini kan kita aliasnya kan kita hosting dia di sebuah server ya. Jadi kita harus settingan servernya. Jadi sini kita kasih server titik dua turun awal. Nah di sini kita kasih dia host. Nah host ini maksudnya ini biar dia bisa diakses dari semua IP address, bisa uh, diakses oleh semua network gitu. Aku mau bikin di itu, jadi kasih no 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 gitu. No 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 yang tadi aku bilang buat apa? Kita mau bikin aplikasi kita diakses di semua jaringan network. Terus kita kasih portnya. Nah, port ini kita sesuaiin sama port yang kita expose di Dockerfile kita. Jadi 3000 ya. Jangan lupa sini tambahin koma ya. Nah, itu aja yang kita perlu lakuin. Jadi Dockerfile-nya, terus edit file config-nya. Sekarang kita nge-build dari Dockerfile ini menjadi sebuah image. Caranya itu gimana? Gua stopin aja di sini ya. Aku terminate. Yes, terminate aja. Terus aku cd balik, aku ls. Nah, sekarang kita mau nge-build sini ya, nge-build ini kita. Jadi, kalian tinggal ini aja. Kalian cd ke projectnya dulu, ke app kalian yang ada. Jadi sekarang directory kita AOL. Kalian harus di directory yang ada docker file-nya ya. Jadi sini kita tinggal docker build buat nge-build image kita. Terus tambahin min t. Min t. Jangan tambahin t. Titik dulu. Titik buat apa namanya? eh titik itu biar sebentar. Dia itu ambil dari directory sekarang dia di awal itu yang ada docker file itu, terus tambahin tag. Nah tag ini kayak misalnya kayak nama image kalian itu apa gitu. Misalkan tag yang kita kasih itu misalkan untuk ini my app ya.
terus kita enter aja. Nah ini yang bakal dia lakuin ini adalah sekarang dia bakal lihat ambil buildnya itu instruksinya dari Dockerfile. Dia bakal ikutin instruksi yang kita kasih di Dockerfile. Yang pertama yang kita kasih itu adalah dari dia ambil node dulu ya, node. Jadi ya udah di sini dia ngambil node gitu, ngambil node. Nah berikutnya dia adalah bikin working directory-nya /app. Lalu dia copy, lalu run npm install sesuai sama ini kita sama Dockerfile kita. Nah kalau udah harusnya dia udah ke build ya image-nya. Jadi kalau kita ke Docker images, ini ya kita udah buat image kita sendiri, yaitu ada my app. Kalau kita coba Docker PS harusnya nggak ada yang running sih ya. Jadi kita ngeran aja sih my app ini. Oke, jadi kita bisa balik aja ke sini, ke atas ini biar cepet ya. Docker app, terus ini Dockeran, langsung aja sih. Saya bisa langsung aja Dockeran min app, my app. Udah. Misalnya kita Dockeran terus kasih nama image kita ya. Ntar aku stopin dulu deh ini. Aku stopin dulu. Run min d my app. Nah biar dia di background, jadi nggak nge-stopin. Jadi kalau kita misalkan docker ps, dia udah lagi jalan ya. Ya udah sini kita bisa balik ke sini. Maksudnya localhost kita tadi, kita kan localhost itu kan 5173. Harusnya dia udah nggak usah diakses lagi ya, karena kita udah nggak nge-run dia secara lokal. Tapi sekarang kita expose dia di port 3000. Kita nggak bekerja. Sebentar ya. Oke, aku belum pas aku nge-run itu aku nggak nge-expose dia ke port ya, jadi yang tadi aku run-nya aku lupa nge-expose dia. Coba kita kasih port yang sesuai ya. Sebentar, ini kalau dia mau docker run min d min d min p sorry, buat bikin portnya 3000 terus my app ya. Jadi aku stopin aja untuk yang sebelumnya yang kita kira kan FEC ya. Docker rm docker stop 0d3 docker rm 0d3 docker ps. Nah ini yang aku udah expose ya. Kalau yang di sini aku lupa expose dia, jadi nggak usah diakses dari mesin kita tuh nggak bisa akses ke port si kontainernya karena aku belum kasih port di sini tadi minpack tadi. Nah, jadi jangan lupa aja ya. Jadi harusnya kalau kita refresh ini harusnya udah bisa. Udah deh, kita udah berhasil ngebuat image dari aplikasi kita dan ngerunnya itu di Docker. Nah, tapi kalian bisa bayangin aja, kalian misalkan ada 10 aplikasi atau service yang kalian mau jalanin. Ya, kayak yang tadi di bagian teori kan ada jelasin sebuah aplikasi microservice. Aplikasi yang dalamnya ada banyak ya service ya. Misalkan ada yang tadi ada AI-nya, ada authorization service-nya, dan segala macamnya. Nah, kalau kalian misalkan 10 kali kalian uh, dokeran kan males ya, ribet ya, buang-buang waktu. Nah, jadi si Docker ada cara biar kita ngejalanin banyak kontainer sekaligus. Yaitu kita pakai namanya Docker Compose. File Docker Compose. Jadi sini aku stopin aja ya. Aku stop si fec. Lalu aku docker container rm si fec juga. Aku remove aja. Nah, kalau udah sini kita ke sini ya, ke file kita. Terus ini kalian bisa bayangin folder AOL ini adalah misalkan sebuah service atau salah satu dari app kita. Jadi kalau misalkan kalian ada app lagi, misalkan app 2 gitu ya. Nah, kalian
bikin file Docker Compose itu di luar sini. Jadi dia udah mencakup semua ini. Oke. Di sini kita bikin aja file namanya docker strip compose.yml. Nah, di sini kita tulis ini services. Nah, dia ada apa aja nih di aplikasi kita. Nah, kalian tambahin lah app. Misalkan app pertama kita itu my app ya. My app titik dua. Nah, misalkan kalian belum pernah nge-build ya. Kalian belum pernah nge-build. Jadi kalian tambahinnya build di sini, build. Biar sampai dia ngeran dia nge-build dulu. Konteksnya itu apa? Konteksnya kalian masukin ke folder aplikasi kalian. Kalau ini aplikasi kita di folder AOL ya. Dikasih titik slash AOL. Terus ini docker file ya udah. Docker file ya. Kalian bisa bayangin saat kalian tulis konteks ini, kalian udah masuk ke folder AOL ini. Terus si Docker file kita harus kasih docker file kita. Jadi docker file-nya kan pas kita masuk AOL langsung ada ya. Jadi kita masukin aja sih docker file. Kayak gitu. Docker file. Nah, kalau udah, kita set dia itu di port berapa. Portnya apa aja. Ada, portnya itu kita sesuaiin sama ini aja. Sama settingan tadi kita ya, 3000 sama 3000. Udah, ini aja untuk Docker Compose. Kita build dari Docker file, lalu kita expose di port berapa. Udah, kayak gitu. Nah, cara kita jalanin ini gimana? Ke CMD lagi, ke folder OS ya. Folder OS, kalau kalian ls ya. Kalau kalian kesini kan si Docker Compose-nya kan di OS ya. Ya udah, cara kita panggilnya gimana? Tinggal docker compose up. Udah, ini dia bakal jalanin yang di sini. Jalanin di sini dia bakal panggil docker file, bikin dari docker file terus langsung ekspor di 3000. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau misalnya kita balik ke sini, udah dia masih bekerja. Dan dia ini udah di dockerize, terus kita jalaninnya itu gak panggil satu-satu, tapi kita pakai file docker compose. Ya, gitu aja untuk video prakteknya ya. Thank you udah dengerin. Bye-bye.